Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Nurhidayati dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko perbankan. Adapun materi yang dibahas diantaranya definisi resiko perbankan, bank devisa dan non-devisa, tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan yang bermasalah, kebijakan perbankan dalam menghindari resiko, pengawasan perbankan dalam menghindari resiko, antisipasi perbankan dalam tindak pidana perbankan, dan biaya resiko dan kredit macet. Yang pertama, definisi resiko perbankan. Resiko perbankan adalah resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan dan kerugian terbesar dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial, karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank menyediakan berbagai fasilitas yang dapat memberikan kemudahan kepada nasabahnya untuk memperlancar berbagai masalah keuangannya. Selanjutnya, bank devisa dan non-devisa. Dari segi kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi falas, bank swasta nasional dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bank devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas lainnya yang sejenis. Contohnya bank BCA, bank niaga, dan lainnya. Yang kedua, bank non-devisa. Bank non-devisa adalah bank yang dalam aktivitasnya tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Namun, bank tersebut bisa mengubah statusnya menjadi bank devisa asal ia memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhinya. Contoh, Bank Arta Graha dan Bank Nusantara. Selanjutnya, tindakan pemerintah dalam mengatasi perbankan yang bermasalah. Pada saat pemerintah melihat suatu perbankan bermasalah, maka secara umum ada 3 tindakan yang diambil, yaitu yang pertama pembinaan. Pada kondisi ini, pemerintah sifatnya akan masih menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan atau advice saja, baik advice atau nasihat pada sisi keuangan maupun non-keuangan guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. Yang kedua, tindak lanjut pengawasan bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahannya, serta suatu yang menyangkut kemampuannya menciptakan likuiditas, kemampuannya memenuhi CAR atau Capital Adequacy Ratio sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan lain sebagainya. Yang ketiga, likuiditas bank. Pada posisi ini, Bank Indonesia telah merundingkan secara mendalam bersama pemerintah untuk melakukan kebijakan melikuiditasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Selanjutnya, kebijakan perbankan dalam menghindari resiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang perlu dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Yang kedua, resiko pasar. Resiko pasar merupakan resiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi luar prediksi atau yang tidak normal, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pihak perbankan mengalami kerugian. Resiko pasar secara umum disebabkan karena dua hal, yaitu resiko nilai tukar dan resiko tingkat bunga. Resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri, yaitu seperti kesalahan pada sistem komputer, human error, dan lainnya, sehingga kejadian ini telah menyebabkan timbulnya masalah pada bank itu sendiri. Dan yang terakhir, risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban dalam jangka pendeknya. Selanjutnya, pengawasan perbankan dalam menghindari risiko. Dalam usaha untuk menciptakan kondisi perbankan yang baik dan tegas, serta menerapkan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance, maka lembaga perbankan harus selalu diawasi dengan seksama. Secara umum, pengawasan pada lembaga perbankan ada dua, yaitu yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja, Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan, eksternal perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal perbankan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak sentral. Di sini, setiap lembaga perbankan berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan atau financial statement
dalam bentuk tertulis dan itu bersifat berkala. Untuk menciptakan suatu tatanan dunia perbankannya lebih baik, maka dalam pengawasan yang telah dilakukan tersebut harus pula diikuti oleh tindakan pemeriksaan yang baik. Secara umum ada dua bentuk pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan umum. Pengawasan langsung atau pemeriksaan umum dilakukan oleh pemeriksaan terhadap semua aspek bank, yakni keadaan keuangan, kegiatan usaha, manajemen, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, serta sejauh mana bank mengelola resiko yang ada. Hasil pemeriksaan umum ini nantinya akan disampaikan kepada pihak Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan terhadap aspek-aspek tertentu dari bank, baik yang terkait dengan pos neraca, sistem pengelolaan, kepatuhan terhadap ketentuan, misalnya kecukupan modal atau CAR, PBI, KYC, maupun terhadap penyimpangan yang terjadi di bank. Selanjutnya, antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Yang pertama, general awareness. Seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang kemungkinan terjadinya kejahatan berikut implikasinya serta memiliki pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, good understanding, pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dalam operasional perbankan. Yang ketiga, risk assessment, mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian risiko bisnis atau fraud risk assessment. Pedoman pengawasan untuk mencegah terjadinya risiko harus ada pada operasional perbankan sehari-hari sampai perumusan action plan dan strategik operasional yang dimulai dari para manajer atau officer yang berada di garis depan atau front office. Yang keempat, dynamic prevention. Pencegahan yang dinamis adalah pengawasan berbasis risiko yang berfungsi sebagai alat utama untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, proactive detection. Suatu organisasi perlu memahami kejahatan risiko yang akan timbul secara proaktif dalam hal yang terjadi suatu kejahatan dan bagaimana kejahatan dapat ditangani. Yang keenam, investigation. Setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investigasi atas suatu kasus yang terjadi. Tim tersebut dapat terdiri dari tim intern dan atau tenaga ahli dari luar yang dalam pelaksanaannya harus dengan standar atau pedoman investigasi. Selanjutnya, biaya resiko dan kredit macet. Bagi pihak kreditur harus mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin timbul pada saat kebijakan receivable to mover atau perputaran piutang dilaksanakan, yaitu terjadinya kemacetan dalam aliran pengembalian pinjaman oleh pihak debitur. Bagi pihak kreditur, kemacetan aliran pengembalian ini adalah sebuah resiko. Adapun pengertian dari biaya resiko atau risk cost adalah biaya yang harus ditanggung oleh pihak manajemen perusahaan terhadap resiko yang ditimbulkan dalam setiap keputusan yang diambil. Maka secara financial company, masalah yang menyangkut resiko tidak kembalinya sejumlah uang atau dana yang telah diberikan dalam bentuk pinjaman ini harus diperhitungkan dan dibebankan dalam penetapan bunga pinjaman. Sehingga bagi suatu perusahaan yang melakukan kebijakan penyaluran kredit harus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan risk cost atau biaya resiko yang timbul karena faktor terjadinya bad debt atau piutang tak tertagih tersebut. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.